kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa Khulafaur Rasyidin. Saksikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang dan konteks sejarah pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Pada masa Nabi Muhammad SAW terjadi perubahan besar dalam berbagai aspek, tentunya seperti aspek sosial, aspek politik, dan aspek keagamaan yang menjadi dasar perkembangan dari pendidikan Islam. Dan di sini Nabi Muhammad SAW berhasil menyatukan suku-suku yang berada di Madinah dan menjadikan masjid itu sebagai pusat ibadah sekaligus tempat pendidikan sosial dan pemerintahan. Di sini juga ada Piagam Madinah, yang dimana Piagam Madinah itu menjadi sebuah pedoman penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, damai, dan inklusif. Selanjutnya, setelah Nabi Muhammad SAW tentunya masuk pada masa Khulafaur Rasyidin, yang dimana para Khulafaur Rasyidin ini melanjutkan perjalanan Nabi Muhammad SAW dan memperkuat sosial politik tersebut. Salah satunya yaitu ada Umar bin Khattab, yang dimana beliau itu melakukan pembenahan pemerintahan serta mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti Al-Quran, dan sekaligus beliau ini mengoptimalkan masjid sebagai pusat pembelajaran Al-Quran dan ilmu agama. Di sini juga pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin atau salah satunya itu Umar bin Khattab menekankan pada pembinaan akhlak, nilai keadilan, dan pelayanan kepada rakyat. Dengan demikian, kondisi sosial, politik, dan keagamaan pada masa kedua itu membentuk fondasi penting bagi masyarakat Islam dan tentunya menjadi dasar yang penting juga bagi pendidikan Islam. Oleh karena itu, tentunya akan mampu melahirkan generasi yang berakhlakul karimah serta menjadi pusat pengembangan pendidikan Islam yang baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan metode pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi pada masa zaman dahulu itu pendidikan atau dakwahnya Rasulullah SAW itu terbagi menjadi dua fase. Yang pertama itu ada fase Mekah dan yang kedua itu ada fase Madinah. Yang mana pada masa awal dakwahnya Rasulullah SAW di Mekah itu Islam itu lahir secara sederhana, namun tetap pada ketangguhan gitu. Jadi pada masa fase ini itu penanaman keimanan atau akidah tauhid pada umat-umat terdahulu. Nah, pada fase ini juga Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam itu secara sembunyi-sembunyi kepada para sahabat. Kenapa dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Karena pada masa itu banyak sekali ketidakikutsertaan atau tidak didukung oleh masyarakat Quraisy pada saat itu. Jadi Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah itu secara sembunyi-sembunyi. Nah, pada masa itu juga beliau mengajarkan pendidikan Islam itu di Al-Aqram. Al-Aqram ini menjadi tempat pertama yang akan menjadi saksi tumbuhnya generasi pertama Islam. Jadi di Al-Aqram itu Nabi Muhammad SAW mengajarnya itu dengan cara lemah lembut, tidak dengan cara kekerasan. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad SAW itu tidak tegas, tetapi emang dari dulunya itu Nabi selalu menerapkan prinsip rahmatan lil alamin dalam setiap dakwahnya. Nah, melalui metode ceramah, melalui metode diskusi, tanya jawab, dan penerapannya dalam kehidupan
kehidupan nyata sehari-hari. Terus pendidikan itu juga bukan hanya tentang ilmu yang dihafal, tetapi juga penanaman iman yang kuat dan tertanam di dalam hati. Nah, memasuki fase yang kedua yaitu fase di Madinah. Nah, pada fase ini yaitu tadinya Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa melakukan hijrah? Karena memang untuk lebih menyebarluaskan agama Islam itu. Nah, pada masa itu pendidikan mengalami babak yang baru. Pada masa itu masjid tidak hanya dijadikan sebagai tempat beribadah, sholat saja, tetapi sebagai pusat pengajaran ilmu dan peradaban. Nah, disinilah Al-Quran, hadis, nilai sosial, dan aturan kemasyarakatan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya itu Nabi tidak hanya menjadi seorang pengajar saja, tetapi menjadi sosok yang teladan. Nah, kan Nabi Muhammad SAW itu menjadi uswatun hasanah bagi setiap umat di seluruh dunia ini. Setiap perkataan, perbuatan, tindakannya Nabi Muhammad SAW itu menjadi suri tauladan bagi seluruh umat muslim. Nah, metode yang digunakan dalam pengajaran agama Islam oleh Nabi itu ada beberapa metode yang sangat beragam, diantaranya seperti metode kisah, metode perumpamaan, metode ceramah, metode diskusi, dan metode kebiasaan akhlak dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi langsung diterapkan gitu penerapan akhlaknya tuh. Terus pendidikan pada masa ini itu bersifat menyeluruh. Maksud menyeluruh di sini itu mengajarkan tentang keimanan, tentang menyucikan jiwa, mengajarkan ilmu, dan menumbuhkan kebijaksanaan setiap umat muslim. Nah, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kan pasti harus ada penerus. Siapa sih yang akan menjadi penerus kepemimpinan beliau? Nah, diangkatlah atau biasa kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin ini menjadi penerus sosok Rasulullah SAW. Nah, yang pertama itu ada sahabat Abu Bakar. Nah, Abu Bakar Asy-Siddiq ini merupakan orang yang menjaga kemurnian Al-Quran dengan mengumpulkan semua mushaf. Terus juga yang kedua ada sosok Umar bin Khattab. Jadi setelah kepemimpinan Abu Bakar Asy-Siddiq dilanjutkan dengan Umar bin Khattab, yang mana beliau itu memperluas lembaga pendidikan dengan membangun masjid dan kutab di berbagai wilayah. Nah, sekaligus menetapkan standar guru itu agar berkualitas. Jadi jangan hanya pendidikannya saja, tetapi akhlaknya juga harus berkualitas. Terus selanjutnya itu ada sosok Utsman bin Affan yang meneruskan kepemimpinan Umar bin Khattab, yang mana Utsman bin Affan ini menjadi penyempurnaan atau yang menyempurnakan mushaf pada saat itu agar sama di seluruh penjuru negeri Islam. Terus yang terakhir itu ada sosok Ali bin Abi Thalib, yang mana Ali bin Abi Thalib ini merupakan menantunya Rasulullah yang menjadi suami dari Siti Fatimah Az-Zahra. Nah, Ali bin Abi Thalib ini memperkuat metode pengajaran berbasis logika, penalaran, dan diskusi ilmiah. Nah, pada masa ini juga pendidikan Islam itu menyebar ke berbagai ke seluruh wilayah, yang diantaranya itu ada Basrah, Kufah, Mesir, terus ada Irak. Nah, jadi pada saat itu masjid menjadi pusat halaqah ilmu. Halaqah itu merupakan kelompok atau pengajaran ilmu. Sementara kitab itu dijadikan tempat pertama anak-anak itu mengenal Al-Quran, mengenal akhlak. Jadi anak-anak itu juga tidak hanya sekedar mengaji, tetapi akhlaknya juga harus terbentuk. Terus kurikulum pendidikan itu juga semakin lengkap, mulai dari Al-Quran dan hadis,
juga ilmu sosial dan kepemimpinan. Jadi tujuan pendidikan tetap sama, membangun umat yang beriman, berakhlak, terus dan bertanggung jawab. Intinya tujuan pendidikan itu untuk membentuk insan kamil, manusia yang sempurna secara agama kepada Allahnya. Terus dari dua masa inilah tradisi keilmuan itu menjadi kokoh dan membentuk generasi yang bukan hanya cerdas secara akal tetapi juga secara moral dan membentuk akhlak yang berakhlakul karimah. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang dampak dan kontribusi pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pendidikan Islam ini membentuk masyarakat jahiliyah menjadi pribadi yang baik, berakhlakul karimah, beriman, jujur, adil, serta bertanggung jawab. Di sini Nabi Muhammad menggunakan metode teladan, pembiasaan, dan dialog, serta lahirlah generasi yang kuat dan berkarakter. Selanjutnya, pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pendidikan di sini ini semakin berkembang melalui penguatan lembaga, penetapan nilai hukum, agama, dan sosial, serta pembinaan kader ulama serta pemimpin. Nah, pendidikan ini juga menjadi motor untuk mendorong kemajuannya umat dan menjaga persatuannya umat Islam. Nah, jadi warisan dari kedua masa ini menjadi fondasi sistem pendidikan Islam yang menekankan integrasi nilai spiritual, moral, sosial, dan intelektual yang mendorong kemajuannya peradaban Islam.